Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi di video saya kali ini. Setelah kemarin kita nge-review si ini nih, si sepeda lipat. Sekarang saya pengen nge-review si ini, sepeda balap. Ini sepeda balap merek Evergreen ya. Evergreen tipenya saya lupa apa. Tapi ini sepeda balap yang waktu itu saya temuin dengan harga paling murah ya, dengan harga 1,8 jutaan. 1,8 juta udah dapat yang kayak gini. Tadinya tuh saya pengen beli yang ada yang lain gitu, yang dari bentuk sih lebih bagus. Tapi saya tanya ke penjualnya, nanya gitu, "Mas, gimana kalau misalnya pakai sepeda balap tapi yang tingginya orang yang tingginya 178?" Saya nanya, mending sepeda ini apa sepeda satunya. Dari look sih kelihatan bagus sepeda satunya, tapi dia bilang udah pakai ini aja. Soalnya ini nih di atasnya nih yang situpnya nih panjang banget, lebih panjang daripada yang sebelumnya yang saya pengen yang beli itu. Soalnya yang kelihatannya bagus. Ini bisa dilihat spesifikasinya. Frame-nya ini masih full ini apa namanya, besi bro, full besi dari depan, dari frame utamanya sampai ini nih masih besi nih, masih besi. Terus kemudian yang kerennya juga masih besi, ya semuanya besi lah. Namanya juga RB harga segitu. Ini saya beli ini tahun lalu, akhir tahun, sekitar bulan Desember apa November gitu. Ini pakai bagian belakang dulu ya, kita lihat. Ini pakai 7 speed. Saya lupa berapa, kalau nggak salah 1428 apa ya, 1428. Terus ini nih pakai RD-nya pakai Siguan ini juga dari Cina ya, merek Cina. Depannya juga sama Siguan. Nanti saya kasih tahu apa aja yang saya rubah di sini. Terus ini, kalau ini mah udah alloy nih. Ini udah alloy. Remnya masih pakai U-brake kayak gini. Seat postnya juga alloy. Terus ini saddle-nya udah saya ganti juga. Ini saddle pakai punya Exotic ya. Saya ganti ini gara-gara bentuknya aja sih bagus. Tapi kalau dipakai mah nggak terlalu nyaman. Gara-gara tipis banget busanya. Busanya tipis, bentuknya juga gini nih. Terus di bagian bawahnya nih, bagian bawahnya saya lupa nih berapa, kalau nggak salah 3842 kalau nggak salah ini cranknya. Tapi saya ini cranknya udah saya lepas, maksudnya ini shifter depannya, FD udah saya nggak pakai lagi, jadi depannya cuma pakai 1 speed doang, yaitu yang paling kecil ya. Terus di ini saya udah pakai ini ya, ganti pakai botol minum, dipasang botol minum. Terus di bagian depannya ini masih pakai bawaan ya, ini headsetnya bawaan. Yang kemarin di video kemarin saya udah ngasih tahu secara pengancenginnya. Soalnya waktu itu saya pakai tuh jedak-jeduk banget, nggak enak. Terus ini nih yang kelihatan banget RB murah. Ini kalau misalnya di RB mahal kan shifter sama si remnya kan jadi satu nih, namanya drifter. Kalau ini enggak, ini mah brake-nya sendiri, ini brake-nya. Terus ini shifternya ini dari sini. Aslinya itu shifternya ada 2, kanan sama kiri, depan sama belakang. Tapi gara-gara yang tadi yang saya bilang, yang depannya saya lepas, ini saya lepas nih, shifter depannya saya lepas. Terus jadi pakai belakang doang nih, belakang. Ini juga nggak nyaman. Kalau misalnya kita lagi riding kan pengen ganti gigi nih ke gigi yang lebih kecil gitu. Jadi sprocketnya kita harus mencet ke sini nih. Mencet nggak bisa lewat sini. Kan kalau misalnya kita lagi riding kan tangan kan lebih sering di sini nih. Lebih sering di sini atau di sini gitu, di pinggir. Jadi kita harus ke tengah dulu, tangan harus ke tengah buat ganti gigi, terus baru pindah lagi. Itu yang bikin kayak momentumnya hilang gitu. Agak gak enak sih, gak nyaman. Tapi ini bisa diganti kok, bisa diganti pakai shifter yang jadi satu sama drifter sama ini sama brake-nya. Itu harganya kalau nggak salah
500 ribuan juga ada, tapi dikirim dari Cina gitu, nunggunya lama. Terus dari ini ya, si stangnya sendiri saya suka nih bahan ini ya, bahan penutupnya ini empuk banget. ini empuk terus bagian depannya juga sudah saya bilang tadi kan, ini pasti pakai besi, tapi ini udah alloy. Ini forknya kelihatan ya, merah-merah. Ini aslinya warna merah sih, warna merah. Terus saya cat. Soalnya tadinya kan ini warna merah ya, kalau misalnya saya pakai riding itu, sepedaan, nggak tahu kenapa orang-orang pada ngeliatin gitu. Oh udahlah, saya cat aja deh warna hitam. Saya cat warna hitam deh semua. Terus apa aja sih yang udah saya ganti di sini? Di sini saya udah ganti bannya nih. Bannya udah pakai CST ya. CST yang ukuran 38 kalau nggak salah. Ukuran ini menurut saya sih agak kegedean ya. Aslinya itu kan ukurannya kan 28 apa 26 gitu. Ini saya pakai 38. Gede banget. Gede. Terus ininya, saddle-nya udah saya ganti. Terus ini nih, saya pasang ini apa sih namanya, speedometer yang bisa nyala. Speedometer murahan ini nggak nyampe 100 ribu. Speedometernya, gara-gara speedometer murah, jadi ini masih pakai kabel nih, terus ininya si sensornya kesini. Ini di sini nih sensornya nih, sensor di sini. Kelebihan sama kekurangannya sekarang masuk ke kelebihan sama kekurangannya sepeda ini. Kelebihannya itu yang pertama pasti murah. Terus yang kedua itu, dulu sih saya pakai sepeda ini bisa sampai 50 kilo gitu, masih enak. Tapi sekarang mah cuma 20 kilo aja udah capek banget, nggak tahu kenapa. Apa karena ininya udah saya ganti terus nggak nyaman, atau gara-gara saya udah nggak biasa lagi naik ini, nggak tahu deh. Terus kemudian looknya juga menurut saya sih lumayan, kelihatannya lumayan gitu. Walaupun ya tetap aja kelihatan sepeda murah gitu. Terus kekurangannya, ini nih menurut saya sih kalau misalnya dunia RB mah berat. Soalnya saya pernah nimbang, itu sekitar 14 kiloan apa ya, 14 kiloan apa 13 kilo, 14 kiloan sepeda ini. Itu menurut saya sih lumayan berat, udah berat, hitungannya udah berat. Tapi kalau pas kita gue sih ya enak-enak aja, lumayan enak gitu. Terus kekurangannya di bagian nih, remnya berat banget. Nggak tahu, saya nggak bisa nyetingnya apa gimana. Jadi kalau misalnya kita pas ngerem itu tangannya itu kayak bener-bener olahraga banget. Gak enak lah. Tapi kalau misalnya udah biasa mah ya agak mendingan, nggak seberat itu. Terus kekurangan lainnya ini yang tadi saya bilang, shifternya di tengah gini, jadi nggak buat apa ya, pas kita ganti-ganti tuh nggak enak gitu, nggak enak. Dengan harga 1,8 juta sepeda ini worth it nggak sih? Menurut saya sih ya lumayan gitu. Ini kan sepeda baru saya beli sepeda baru harga 2,8 juta, dapatnya kayak gini. Ya menurut saya sih worth it. Walaupun di luar sana masih banyak sepeda lainnya yang lumayan bagus-bagus gitu. Dari harga 2.500.000 itu ada mereknya Celsius. Ini shifter ini udah jadi satu sama drifter, terus lebih enteng. Tapi dari bentuknya itu nggak selera saya gitu, biasa aja. Terus bagian framenya juga kecil, pendek gitu, bagian framenya pendek, jadi yang nggak cocok buat saya yang lumayan badannya gede kayak beruang gitu. Dengan harga 1,8 sih ya udah dapat kayak gini mah udah bersyukur lah. Kalau misalnya pengen sepedaan naik RB yang minimal
itu punya budget sekitar 4 jutaan. Di 4 jutaan itu udah dapet Trail Entral, Pacific juga ada, Pacific Factor juga 4 jutaan. Kalau misalnya pengen enak lagi sih di 5 juta 6 jutaan itu ada Polygon Stratos S1 apa S2 ya? S2 kalau nggak salah. S2 itu harganya di 6 jutaan, 5 juta 6 juta. Itu enak. Mungkin segitu aja dulu video kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, langsung tulis aja di kolom komentar. Dadah.